Alhamdulillah untuk jamaah Islam itu dari manapun berada yang baru bergabung kita sedang membahas tema Bismillah kita usahakan lagi. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang wanita di NTB nikahi jasad pria dan ternyata sedang hamil. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Astagfirullahaladzim Ustadz itu rasanya sedih atau gimana ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saskia mau tanya sama Ustadz, bagaimana bisa mengusahakan kembali untuk membuka hati dan menghilangkan trauma bagi seorang wanita saat hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu malah gagal. Seperti mungkin salah satunya yang di video tadi. Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, Saskia, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bahagia enggak? Tapi ada yang lebih membahagiakan dibandingkan masuk surga. Apa yang lebih membahagiakan dibanding masuk surga? Ketika ada pengumuman, wahai penduduk surga, engkau tidak akan mati selama-lamanya. Oh, tambah bahagia enggak? Tambah bahagia. Makanya bedanya surga akhirat dengan dunia adalah kalau di akhirat sudah tidak ada lagi kematian. Maka bertambahlah kebahagiaan penduduk jannah karena disampaikan engkau tidak akan mati selama-lamanya. Tapi bertambah pula lah kesedihannya penduduk neraka. Kenapa? Subhanallah, disiksa gimana pun gak mati-mati. Maka tersiksa selama-lamanya. Penduduk surga semakin bahagia karena tidak ada endingnya. Kenapa kita nikmat ini saja kita masih takut-takut mengambil nikmatnya? Karena kita masih di dunia. Masih akan ada durasinya. Akan ada endingnya. Contoh misalnya lagi pemilihan calon gubernur. Subhanallah. Atau pemilihan anggota DPR. Pemilihan pejabat ini. Bapak pasti terpilih, tapi syaratnya setelah dilantik mati. Mau nggak dia kira-kira? Oh, mending kagak terpilih deh, mending gak terpilih deh. Subhanallah. Maka apapun yang kita capai di dunia ini akan ada endingnya. Subhanallah. Jangankan tadi, subhanallah kita lihat di video hari pernikahan ternyata menjadi hari kematian. Ada orang sudah lama menikah. Kenapa pengen menikah? Pengen punya anak. Tahu-tahu udah 20 tahun menikah belum punya anak. Ada subhanallah. Jadi masing-masing beda ujiannya karena namanya dunia darul imtihan, tempatnya ujian. Lalu apanya yang diuji sama Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah yang paling tahsin, yang paling bagus daripada amalnya, yang paling berkualitas daripada amalnya. Diuji dengan kematian, dia perbagus ini ujiannya dengan cara apa? Dengan cara sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilangkan traumanya dengan mengatakan ini hanya dunia, semua hanya sementara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya kalimat zikir, tapi juga kalimat motivasi penghilang trauma bahwasanya ini bukan punya saya, ini punyanya, yang punya yaitu Allah. Kapan-kapan dia mau ambil ya terserah yang punya. Ya Allah, iya jadi memang kita tidak bisa memaksakan juga ya Ustadz. Aku maunya sama dia terus ternyata memang dia duluan, ya gimana ya Ustadz? Subhanallah. Ya Allah, terima kasih makanya banyak. Semua yafna, semua fana, yang ya baqa, yang abadi, yang baqa hanyalah amal soleh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi itulah harus berlapang dada karena semuanya ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mohon izin Habib, Saskia mau tanya sama Habib. Ya. Bagaimana ya Habib cara agar bisa mengusahakan kembali dan menguatkan hati bagi pasangan yang sudah berkali-kali gagal memiliki keturunan. Sampai keluarga dan orang lain itu selalu bertanya-tanya seolah mungkin menyindir, tanda kutip. Atau itu kan pasti rasanya nggak enak. Kadang wanita itu lebih sensitif ya Habib ya. Nah bagaimana itu, mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang sudah menikah atau bahkan belum menikah, kapan kamu nikah? Udah nikah, kapan kamu punya anak? Belum punya anak, oh kamu mesti berobat di sini. Oh jangan-jangan kamu mandul. Akhirnya pulang ribut sama istrinya, sama suaminya. Ketika terjadi sebuah kalimat seperti itu terhadap istrimu, maka tenangilah dia. Ketika terjadi seperti itu terhadap suamimu, maka istri menenangkan. Jangan sampai terjadi sebuah keributan gara-gara ulah omongan orang lain. Kebanyakan rumah tangga itu ribut
Karena apa? Karena omongan dari tetangganya, keluarganya, saudaranya, orang tuanya, atau bestinya. Sehingga apa? Sehingga jadi konflik dalam rumah tangga. Ini yang harus kita pelajari dan ambil hikmah. Janganlah kalian sembarangan curhat kepada orang lain, bercerita kepada orang lain, timbul pulang berantem. Atau jangan kalian pernah mendengarkan apapun yang ada di luar yang bisa membuat kalian sakit hati, kalian tutup rapat-rapat dan yakin bahwasanya ini godaan syaitan. Kalau memang sudah Allah takdirkan, kalian gak punya anak. Kalian misalkan Allah takdirkan tidak mendapatkan rezeki yakni anak. Kembali lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiman innahu 'alimun qadir." Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadikan siapa yang dia kendakin. Mau dia gak punya anak, mau dia punya anak, itu kehendak Allah. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, alimun qadirun, yang maha kuasa lagi segala sesuatunya. Jadi kembali kepada Allah, kalian diselamatkan. Kembali kepada Allah, kalian bahwasanya nikmat dalam kehidupan kalian. Mungkin, boleh jadi Allah sayang sama kalian. Gak dikasih anak, ternyata anaknya ini bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Sehingga karena doanya orang tuanya, ya Allah berikan aku anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah jadikanlah kebaikan dalam rumah tanggaku, aku pengen masuk surga ya Allah. Takut nih, ya kan? Takut, suaminya takut mau punya anak, ya kan? Karena apa? Karena istrinya ternyata belum dewasa, atau suami nggak bisa mendidiknya, atau istrinya masih sembarangan nggak bisa mendidiknya. Mempunyai anak besok ke depan yang nggak bisa diurus, nggak bisa dirawat, nggak bisa dijaga, bahkan dimanja dan menyebabkan dalam kemaksiatan berbuatan dosa, sehingga terjerumus karena anaknya ke dalam nerakanya Allah. Di sini mungkin boleh jadi Allah amankan dia bersama-sama masuk ke dalam surga, suami istrinya tanpa memiliki anak. Ya Karena apa? Allah. Karena ini adalah doa salah satu daripada orang tuanya. Saya punya guru saya berdoa, ya Allah kalau misalkan anak saya bukan anak yang soleha, meninggalkan. Tapi kalau jadi anak soleha, hidupkan dan jadi kebaikan di dalamnya. Ternyata punya anak 8-8-nya jadi ulama besar. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Itulah ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jamaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama Ustadz. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya angkat tangannya. Yang tadi kan di kiri udah, sekarang di kanan ya. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aci dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Mekarwangi Tanah Sarial Bogor. Tepuk tangannya boleh jamaah untuk Bogor. Silakan Ibu. Iya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Siap. pada Bapak Ustadz Maulana. Ya. Gimana kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Bertahun-tahun mengusahakan orang yang kita sukai itu lama bercintanya tapi tidak menjadi jodoh. Gimana mohon izin Ustaz Syam boleh dijawab terlebih Mohon dahulu. penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itulah dalam Islam kita punya iman sehingga kita mengikuti tuntunannya baginda Nabi SAW. Ketika dihadapkan suatu perkara maka sholat sunnahlah 2 rakaat lalu mintalah petunjuk kepada Allah, namanya istikharah. Kenapa penting beristikharah apalagi urusan jodoh? Jodoh ini adalah urusan seumur hidup karena kalaupun ketemu ada rasa tenang. Setiap memandangnya, langsung mengatakan, inilah orang yang dipilih Allah untuk saya. Kenapa? Ini jodoh hasil istikharah. Kalaupun gagal mengatakan, saya dijauhkan karena Allah tahu yang terbaik untuk saya. Itulah pentingnya istikharah. Tapi kalau nggak pakai istikharah, pakainya apa? Pakai bensin, pakai martabak, pakai malam mingguan, pakai ini. Pakai semua effort yang bisa dia lakukan tanpa dia sandarkan kepada nilai-nilai agama. Maka pasti ujung-ujungnya kecewa. Karena semua yang ditampakkan ketika kita jagain jodoh orang lain adalah kebaikan. Keburukannya mesti disembunyikan. Habis nikah baru kelihatan semuanya. Tapi kalau istikharah, seburuk apapun dia pasti mengatakan, ini pilihan Allah, mesti ada baiknya ini.
Nah, itu istikharah tuh bedanya orang yang istikharah dengan orang yang pacaran. Subhanallah. Bagaimana mengobati traumanya? Kembali lagi. Karena ada istikharah sebelumnya, maka dia yakin ini pilihan Allah. Tapi kalau sebelumnya saya tidak ada ilmu saat waktu itu saya main nikah-nikah aja, maka bagaimana caranya? Tawakkal ala Allah, kembalikan kepada Allah karena tidak ada satupun kejadian itu kecuali ada hikmahnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Boleh Ustaz Maulana ditambahkan? Pertanyaannya, bagaimana menyikapi cinta bertepuk sebelah tangan? Ketahuilah makna cinta itu. Ingat, cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3, cinta, kasih, sayang. Nah nih, Masya Allah. tahapan itu. Ketika cinta, ingat, cinta itu ada 6 tingkat. Cinta pertama, cinta biasa. Cinta sama benda, itu biasa. Ada yang salah paham. Karena cinta sama benda, menikah sama benda. Ya Allah, Salah. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada cinta karena empati. Ada simpati, empati. Simpati itu ya kagum. Sama ini idola-idolanya. Tapi ada namanya cinta empati. Rasa kasihan. Jangan cinta karena rasa kasihan. Inilah yang disebut lagi yang cinta yang keempat, cinta rindu. Rindu. Ustaz udah rindu, Rindu. pengennya dapat pasangan. Itulah Oh, pasangan. Masya Allah. Kemudian ada pasangan orang tua. Ada lagi tingkatan yang kelima namanya cinta kemesraan kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir cinta paling tertinggi adalah cinta kepada Allah. Cinta yang menghambakan diri. Nah dari sini kalau bertepuk sebelah tangan solusinya adalah sadar diri. Kenapa dia tidak jawab? Kenapa dia tidak mau ukur diri? Mungkin dia tidak suka sama kamu. Ya Allah, ya Allah. Atau kitanya yang tidak suka sama dia ya Bu itu. ya. Kita mungkin cintanya cinta itu tadi. Yang pertama, yang kedua, tiga. Betul. Oke. Masya Allah, aman Ibu, aman Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Terima Ustaz kasih Maulana, Ustaz Ustaz Syam. telah memberikan tausiahnya Iya. dan juga pengarahannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan. Ini kayaknya tadi yang mau bertanya di sampingnya Ibu tuh. Yang ini Bu tuh, bukan Ibu yang ini, silakan Ibu. Mohon izin ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marwiyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ya. Mekarwangi Bogor. Tepuk tangannya Saya jemaah. mau bertanya Ustadz, Iya, Habib. Habib. Iya, silakan. Bagaimana saya seorang single parent Ustadz. Sudah mau 6 tahun. Tinggal menikah, 6 suami. tahun. 6 tahun. Istri saya meninggal 6 tahun yang lalu. Wah, jeng. Bagaimana caranya mencari sosok pengganti seorang ayah untuk anak-anak saya Masya Allah. yang figurnya mungkin bisa serupa lah gitu. Ya, Serupa siapa Bu? Bu, serupa siapa Bu? Almarhum, ya. Oh, serupa almarhum. Kirain serupa Ustadz Maulana Ibu. Ya Allah. dan pertanyaan yang kedua, gimana hukumnya anak melarang seorang ibu untuk menikah lagi? Jadi ada yang mau sama saya tapi anak-anak nggak setuju gitu Ustadz. Oh, mungkin boleh izin Habib dijawab dahulu. Habib mohon izin. Cukup itu aja pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim Ibu. Ini lucu banget. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, Ibu ketika masih muda, masih cantik, masih Masya Allah, ya kan? Takut menjadi fitnah. Kalau ada jodoh, bismillah. Masya Allah. Kalau ada jodoh, bismillah. Bismillah. Tapi yang terpenting adalah agamanya dulu. Nomor 2 adalah istikharah. Oh, udah ada 2 orang nih, agamanya bagus, istikharah. Oh, ternyata jawaban saya ini salah satunya. Yang ini saya yakin, mantepin. Yang penting agamanya dulu. Ketika agamanya dapat, istikharah, jangan lihat kekayaannya, jangan lihat tampangnya, jangan lihat keturunan siapa, tapi agamanya dulu baru istikharah. Ternyata istikharahnya bagus nih. Oh, tampangnya lumayan, rezekinya alhamdulillah, bisa buat bantu anak-anak saya, bisa bertanggung jawab terhadap anak saya, dan juga anaknya juga Masya Allah nih, baik terhadap anak kecil dan suka anak kecil. Bismillah. Apabila anak yang melarang, ingat anak tidak boleh melarang orang tuanya untuk menikah lagi. Tepuk tangan. Sehingga apa? Masya Allah. Sehingga nanti, suatu saat nanti ada hukum Allah. Jangan sampai engkau mau nikah ditahan-tahan sama orang lain lagi. Nggak boleh. Sebagai seorang anak untuk melarang orang tuanya menikah. Karena nikah barakah. An-nikahu barakah wa isarahu ma'nah.
An nikah sunnati. Nikah itu sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, terakhir, jadikanlah dimanapun kita berada selalu mengikuti dasarnya Al-Quran dan hadis. Air mata boleh keluar karena air mata itu adalah hak. Menangis gak jadi masalah. Kenapa? Karena ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh soleha sehingga besok bisa mengizinkan saya. Dia tahu bahwasanya ada kebahagiaan di dalamnya. Dan saya tetap mengurus suami saya dan mengurus anak saya. Karena ada kewajiban di dalamnya. Dan ya Allah izinkanlah suami saya suami yang bisa mengurus anak-anak saya. Masya Allah. Satu lagi pertanyaan, Terima Enggak kasih, apa-apa, Habib. tambah aja, silakan. Apa silakan Ibu? Saya pernah mendengar katanya Iya. seorang janda boleh menikah lagi tanpa seorang wali. Oh ya, dengerin ya. La nikah illa wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Sebenarnya gini, yang perawan itu ditanya. Kalau yang janda dia langsung bisa, kalau perempuan, kalau perawan nah itu. Tapi kalau janda, enggak mau. Mandon kenapa? Nah, itu. Karena itu bedanya. Jadi tapi tetap harus ada wali karena rukun nikah kan ada 5. Salah satunya ada wali. Jadi tetap. Nah sekarang pertanyaannya gimana? Dosa nggak anak yang melarang orang tuanya menikah lagi? Jawabannya dosa lah. Tahu nggak? Di situ ada kebutuhan. Apalagi wanita janda. Kan dia punya kebutuhan. Butuh makan, betul tidak? Kalau tidak ada yang nanggung, siapa yang nanggung? Iya. Jadi yang kedua dia butuh ketenangan. Kami bisa bantu mama, kami bisa kasih nafkah mama. Tapi ada yang kau tidak bisa penuhi kebutuhannya. Ya Apalagi Allah. emaknya masih muda. Oh, air mata. Masih cantik. Masya Allah. Saltingnya. Ya, Ustaz. Iya nggak Makasih, apa-apa. Ustaz. Ini buat anak-anak. Buka, jangan. Tolong ibunya. Ayo bantu ibunya. Supaya bisa bahagia. Iya, Masa mau betul. lihat nggak ibunya sengsara? Tidak Enggak kan? dong, enggak Salah mau. satu bakti anak adalah mencarikan pasangan buat orang tuanya yang punya kebutuhan. Betul tidak? Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Habib, Ustadz Syam atas tausiahnya hari ini. Terima kasih jamaah Islami Tunda dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas. Mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.